Only the strong survive. Kalian ada di channel layar kecil 21. 5 tahun. Itu waktu yang harus kita tunggu buat dapetin sequel dari Mortal Kombat 2021. Dan akhirnya New Line Cinema di bawah sutradara Simon McQuaid yang balik lagi ngeluarin Mortal Kombat 2. Filmnya dijadwalin tayang di bioskop dan IMAX pada 8 Mei 2026. Dari sisi cast, nama-nama lama balik. Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, Joe Taslim sebagai Bi-Han alias Noob Saibot, Ludi Lin sebagai Liu Kang, Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, sampai Tadanobu Asano sebagai Raiden. Dan yang paling ditunggu, Karl Urban masuk sebagai Johnny Cage. Sebelum tayang, film ini sempat beberapa kali goyang jadwal. Awalnya dijadwalin rilis Oktober 2025, terus digeser ke Mei 2026, tapi ternyata alasannya bukan karena filmnya bermasalah. Setelah trailer pertama tembus 107 juta views dalam 24 jam, Warner Bros. Sadar ini bukan film biasa. Ini summer blockbuster. Jadi mereka pindahin ke slot yang lebih prestisius buat bersaing head to head sama film-film besar musim panas. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau minta satu hal kecil dulu. Kalau konten ini bermanfaat, kalian tahu harus ngapain? Ya, like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Check it out. Trailer dibuka dengan Johnny Cage, bukan di set film, bukan di red carpet, tapi di stand kosong di sebuah konvensi. Mejanya penuh merchandise filmnya sendiri, tapi nggak ada satu penggemar pun yang datang. Sementara di sebelahnya, stand aktor superhero rame banget. Anjay, itu opening yang sangat cerdas. Dalam satu shoot, kita langsung ngerti siapa Johnny Cage. Bintang yang pernah bersinar, sekarang mulai redup, dan mereka nggak relevan. Karakter ini punya depth yang lebih dari sekedar aktor narsis yang kita kenal di game. Lalu Raiden muncul, ngasih tahu Cage bahwa nasib 8 miliar manusia ada di tangannya. Premis sederhananya, Eternal Realm harus bertahan dari invasi Shao Kahn melalui turnamen Mortal Kombat yang sesungguhnya. Dan ini penting karena film pertama malah belum masuk ke turnamen itu. Film kedua ini akhirnya ngasih apa yang selama ini penonton minta. Set Nether Realm dan arena Shao Kahn kelihatannya dibangun custom khusus buat IMAX. Skala visualnya jauh lebih besar dari film pertama. Warna-warnanya gelap tapi kaya. Dari Taman Sakura yang indah tempat Scorpion berjalan tenang, sampai suasana neraka di Netherrealm yang kelam dan penuh bayangan. CGI creator desainnya juga kelihatan jauh lebih halus dibanding 2021. Baraka, misalnya, wajahnya terlihat lebih mengerikan dan lebih hidup di sini. Sinematografer Stephen F. Windon kayaknya beneran serius ngebangun dunia Outworld dan Edenia dengan skala yang belum pernah kita lihat di franchise ini. Buset, ini yang paling bikin excited.
Trailer ngasih kita cuplikan dari setidaknya beberapa pertarungan besar. Liu Kang versus Kung Lao. Ya, Kung Lao yang udah mati di film pertama sekarang balik sebagai Revenant. Zombie petarung yang dibangkitin Quan Chi. Kita lihat topi Kung Lao dilempar dan balik ke tangannya persis kayak di game. Terus ada Scorpion versus Noob Saibot. Bi-Han yang dulu Sub-Zero sekarang udah sepenuhnya jadi sosok kegelapan. Dan di akhir trailer, Noob Saibot terbelah jadi dua. Dua versi dirinya mengepung Scorpion dari kanan kiri. Anjay, ini Joe Taslim. Dan tentu saja Johnny Cage versus Baraka. Cage hampir kena tebasan di bagian yang sensitif. Anunya apa ya? Kita lihat dia tergeletak, natap kacamata hitamnya yang mungkin udah retak. Terus ada momen Kano dicekik sama Noob Saibot. Dan Kano minta tolong ke Cage buat ngeluarin kekuatannya. Cage jawab, "You want to know my power? I am Johnny Cage." Anjay. Filmnya nahan. Kekuatan sebenarnya Cage belum ditampilkan, disimpan buat di bioskop. Gokil sih. Ini yang paling berbeda dari film pertama. Tone-nya lebih berani, lebih kasar, tapi juga punya humor yang lebih tajam. Karl Urban sebagai Johnny Cage bawa energi sarkastik yang kontras banget sama petarung-petarung serius di sekitarnya. Ada momen haru juga, terutama subplot Kitana yang mau balas dendam atas kematian ayahnya, King Jerrod, yang dibunuh Shao Kahn. Lalu ada satu detail yang bikin fans gila. Ed Boon, co-creator game Mortal Kombat, muncul sebagai bartender yang nuangin minum buat Johnny Cage. Itu bukan sekedar cameo iseng. Itu tanda bahwa orang yang menciptakan franchise ini ikut hadir dan kasih restu. Sedih banget, cok. Tapi dalam artian yang indah buat para fans lama. Pertanyaannya sekarang, setelah semua yang kita lihat di trailer ini, Cage yang penuh karakter, pertarungan yang jauh lebih brutal dan ikonik, visualnya yang lebih besar, dan akhirnya turnamen yang beneran dijalankan. Apakah filmnya bisa deliver semua itu? Gua pribadi optimis, tapi seperti biasa, trailer adalah janji, filmnya yang harus buktiin. Kalian gimana? Udah hype dari sekarang atau masih trauma sama film pertamanya? Tulis di kolom komentar, gua pengen tahu kalian ada di kubu mana. Sampai ketemu lagi di layar kecil 21.